Termasuk yang satu ini, ada seorang perempuan cantik yang akhirnya kembali jatuh cinta, pemirsa ya. Setelah kemarin kan lepas dari seorang Deddy Corbuzier sempat dekat dengan seorang laki-laki, terus akhirnya kandas di tengah jalan. Kali ini seorang perempuan cantik bernama Kalina memiliki hubungan spesial dengan adik dari Monica Umardi. Nah, kira-kira gimana nih pertemuannya mereka? Apakah akan ada kelanjutan baru juga ya? Tenang aja, santai aja dulu, tapi ini membuktikan kalau seorang Kalina ini berhasil move on dengan sukses. Keren banget. Kita akan bertanya langsung dengan Kalina. Seperti apa perasaannya sekarang? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah cukup lama menyendiri pasca berpisah dari Deddy Corbuzier di tahun 2013, akhirnya Kalina Oktarani menemukan tambatan hati baru. Adalah Berto Umardi, pria yang berhasil mencairkan kebekuan hati Kalina. Berto merupakan adik dari artis senior Monica Umardi yang merupakan sahabat lama Kalina. Jadi sejatinya Berto bukan sosok asing bagi Kalina. Lalu seperti apa sosok Berto di mata Kalina? Awal ketemunya di rumah orang tuanya, karena kebetulan kakaknya dia kan sahabat saya, gitu. Saya sahabatan sama kakaknya dan saya udah sahabatan bertahun-tahun sama kakaknya. Terus ya udah kenal sama dia, udah lama juga kenalnya, tapi kita baru deket ya baru-baru ini lah. So far dari pertama saya kenal sama dia sampai sedetik ini, dia orang yang baik, dia luar biasa sabar, dia orang yang sangat bisa mengerti siapa saya dan bisa menerima saya apa adanya saya, menerima anak saya, itu yang paling penting. Dan dia yang laki-laki yang sekarang yang saya kenal yang bisa berani untuk yuk ngomongin masa depan ke saya gitu. Alhamdulillah sih cocok banget ya, kita sama-sama cocok, kita sama-sama bisa mengerti sifat sama satu sama lain gitu, dan juga dia bisa mengerti banget saya, kadang-kadang saya moody kayak gitu, jadi ya alhamdulillah banget sih. Dan tak perlu waktu lama lagi bagi Kalina untuk mempertemukan Berto dengan anak semata wayangnya, Ascano Nicola Corbuzier, walau belum dikenalkan secara serius. Sepertinya Kalina tak ingin terburu-buru mengumbar target untuk menikah lagi, walau lampu hijau dari kedua belah pihak sudah dinyalakan. Waktu itu sempat sih dia ngantri saya ke rumah anak saya lagi mau berenang, jadi pas ketemuan, jadi cuma ketemu kayak gitu, jadi belum sempat ngobrol, belum sempat ngobrol banyak lah sama Aska, cuma ya suatu saat nanti ya insya Allah pastilah dikenalin. Pasti dikenalin. Dari semua sih, dari saya, dari Berto sendiri, terus dari Mbak Monica juga, dari keluarga juga. Maksudnya gini, kalau misalkan memang kita punya niat yang baik ya mudah-mudahan aja, ya kayak tadi saya bilang, mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir juga buat saya dan dia. Tapi ya balik lagi, saya nggak mau bilang cepat itu kapan sih, mau besok, lusa, tahun depan, kita nggak pernah tahu ya. Cuma nggak mau ngomong lagi karena yang udah takutnya nanti malah nggak jadi, karena saya tuh benar-benar saya udah jujur, sebelum saya ketemu sama Berto saya udah capek. Kalaupun emang saya harus udah sendiri aja deh, nggak usah nikah lagi atau apa, nggak ada kepikiran laki lagi, nggak perlu kepikiran tentang masalah laki. Jadi ya, tapi ternyata memang ya Allah tuh mempertemukan saya sama dia, dan Allah tuh yang istilahnya yang sebelumnya saya diperkenalkan sama si A, si B kayak gitu. Jadi ya itu mungkin buat ya proses saya ketemu seorang Berto kayak gitu. Bagi Kalina, anak adalah segalanya. Kalina tak dapat menutupi kebanggaannya terhadap Aska. Di mata Kalina, Aska adalah anak yang luar biasa. Ia tumbuh dewasa melebihi usianya. Namun di sisi lain, Kalina menginginkan Aska berkembang seperti anak normal lainnya. Oh, dia lagi seneng banget belajar renang, dan dia lagi senang luar biasa juga karena penjualan bukunya juga sekarang jadi nomor 1 di Gramedia, dan alhamdulillah banget. Itu maksudnya sebagai seorang ibu saya bangga banget, pasti saya bangga banget punya anak yang luar biasa hebatnya gitu ya. Punya anak seorang Ascanio itu suatu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lain kayak gitu. Kalau saya membebaskan apapun yang dipilih Aska ke depannya gitu, selama itu tidak mengganggu pelajaran dia saat-saat ini ya, dan tidak mengganggu, maksudnya biar dia tumbuh menjadi seorang anak yang seperti anak normal biasa lainnya, nggak harus yang namanya papanya masih sanggup untuk biayain dia, ya udah buat apa dia harus yang namanya syuting apa segala macam. Kita tahu lah yang namanya syuting tuh seperti apa capeknya gitu. Saya nggak mau anak saya harus yang namanya kayak
ngoyo nyari uang kayak gitu untuk yang uangnya juga buat bapak ibunya juga kan, anaknya juga nggak tahu berapa yang didapat kayak gitu. Jadi saya lebih baik biar Aska sekarang tumbuh menjadi anak normal yang seperti anak-anak lainnya yang merasakan bahwa masa kecil tuh seperti ini, sekolah, main, apa segala macam, biar dia tumbuh seperti itu gitu. Nggak usah yang namanya nyari duit nanti ada saatnya juga kok. Waktu itu sempat sih dia ngantri saya ke rumah anak saya lagi mau berenang, jadi pas ketemuan, jadi cuma ketemu kayak gitu, jadi belum sempat ngobrol, belum sempat ngobrol banyak lah sama Aska, cuma ya suatu saat nanti ya insya Allah pastilah dikenalin, pasti dikenalin. Dari semua sih, dari saya, dari Berto sendiri, terus dari Mbak Moniknya juga, dari keluarga juga, maksudnya gini, kalau misalkan memang kita punya niat yang baik ya mudah-mudahan aja. Ya kayak tadi saya bilang, mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir juga buat saya dan dia. Tapi ya balik lagi, saya nggak mau bilang cepatnya tuh kapan sih, mau besok, lusa, tahun depan, kita nggak pernah tahu ya. Cuma nggak mau ngomong lagi karena yang udah takutnya nanti malah nggak jadi. Karena saya tuh benar-benar saya udah jujur, sebelum saya ketemu sama Berto saya udah capek. Kalaupun emang saya harus sendiri, udah sendiri aja deh, nggak usah nikah lagi atau apa, nggak ada kepikiran laki lagi, nggak perlu kepikiran tentang masalah laki. Jadi ya, tapi ternyata memang ya Allah tuh mempertemukan saya sama dia, dan Allah tuh yang istilahnya yang sebelumnya saya diperkenalkan sama si A, si B kayak gitu. Jadi ya itu mungkin buat apa ya proses saya ketemu seorang Berto kayak gitu. Bagi Kalina, anak adalah segalanya. Kalina tak dapat menutupi kebanggaannya terhadap Aska. Di mata Kalina, Aska adalah anak yang luar biasa. Ia tumbuh dewasa melebihi usianya. Namun di sisi lain, Kalina menginginkan Aska berkembang seperti anak normal lainnya. Oh, dia lagi seneng banget belajar renang, dan dia lagi senang luar biasa juga karena penjualan bukunya juga sekarang jadi nomor 1 di Gramedia, dan alhamdulillah banget. Itu maksudnya sebagai seorang ibu saya bangga banget, pasti saya bangga banget punya anak yang luar biasa hebatnya gitu ya. Punya anak seorang Askanio itu suatu apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi kayak gitu. Kalau saya membebaskan apapun yang dipilih Aska ke depannya gitu, selama itu tidak mengganggu pelajaran dia saat-saat ini ya, dan tidak mengganggu, maksudnya biar dia tumbuh menjadi seorang anak yang seperti anak normal biasa lainnya, nggak harus yang namanya bapaknya masih sanggup untuk biayain dia, ya udah buat apa dia harus yang namanya syuting apa segala macam. Kita tahu lah yang namanya syuting tuh seperti apa capeknya gitu. Saya nggak mau anak saya harus yang namanya kayak ngoyo nyari uang kayak gitu, untuk yang uangnya juga buat bapak ibunya juga kan, anaknya juga nggak tahu berapa yang didapat kayak gitu. Jadi saya lebih baik biar Aska sekarang tumbuh menjadi anak normal yang seperti anak-anak lainnya yang merasakan bahwa masa kecil tuh seperti ini, sekolah, main, apa segala macam, biar dia tumbuh seperti itu gitu. Nggak usah yang namanya nyari duit nanti ada saatnya juga kok. Mesra banget, kayaknya diposting terus kemesraannya di Instagram bersama seorang Alberto Umardi. Kita berharap semoga foto-fotonya Alberto Umardi ini tetap ada di Instagramnya Kalina, tidak seperti mantannya Arthur Sulaiman yang sekarang fotonya udah nggak ada di Instagramnya dari Kalina. Ya, berarti itu adalah salah satu doanya kita juga, semoga hubungan kali ini benar-benar bisa berakhir di pelaminan dan bisa bahagia sampai selama-lamanya, gitu ya. Satu Indonesia bilang amin, amin. Amin. Baik, pemirsa, berikutnya ada host dari Insert Update, seorang Fadi Iskandar yang akan bercerita tentang hobinya. Wow, kira-kira hobinya apa ya? Banyak hobi nggak sih tuh anak ya? Aku nggak tahu juga, tapi yang aku tahu pastinya kemarin ini dia pernah cerita kalau dia sebenarnya cita-citanya mau jadi tentara. Apakah hobinya berhubungan dengan tentara, kita nggak pernah tahu juga. Iya, setidak-tidaknya ya pacar kan belum punya, seenggaknya punya hobi lah ya. Kita nantikan cerita dari Fadi Iskandar seperti apa saat lagi, pemirsa, tetap di Insert Pagi.